Hai, selamat pagi, shalom, shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Baik-baik semua ya. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian. Hari ini tanggal 6 Februari 2022, ibadah raya yang pertama kita. Sekaligus saya ingin tes sound, apa suara terdengar jelas, Bapak Ibu sekalian? Terdengar jelas ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam ruangan ibadah, di dalam ruangan ini, jika suaranya terdengar jelas, Bapak Ibu bisa ketik jelas, kurang lebih seperti itu. Sambil kami juga mendengar dari sistemnya kami, apa terdengar jelas suaranya? Jelas, baik. Terima kasih Om Macunyo, selamat pagi. Kami juga memberi sapa dan salam kepada Kak Lalan Lani. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati di dalam damai sejahtera Tuhan, ya, di dalam anugerah Tuhan. Shalom. Shalom juga buat Filemon. Selamat pagi Filemon. Tuhan memberkati Filemon ya, di dalam sejahteranya Tuhan. Shalom untuk keluarganya Filemon, untuk papa, mama, dan seluruh rumah tangga Filemon yang di dalam rumah tangga, termasuk sama Oma Gioklan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati ya, di dalam damainya Tuhan, sejahteranya Tuhan. Shalom juga buat Ibu Susianti Tamsir. Selamat pagi, Tuhan memberkati di dalam damai sejahtera Tuhan. Anak cucu menantu di dalam kasih sayang Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan yang heran luar biasa. Haleluya, haleluya. Shalom juga buat Cisu Eng dan Pak Acit. Cisu Eng dan Ko Acit, shalom, Tuhan memberkati, selalu sehat ya, di dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya Bu Sueng, anak cucu menantu diberkati Tuhan, selalu sehat di dalam anugerah Tuhan dan kasih sayang Tuhan ya. Kami percaya Tuhan melindungi, Tuhan memberkati di dalam anugerah penyertaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom juga buat Pak Alexander Selan dan Ibu Christine Selan, apa kabar? Selamat pagi, selamat beribadah, semuanya selamat beribadah ya. Pak Gembala, Ibu Gembala, selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati. Selalu sejahtera, sehat di dalam anugerah kasih sayang Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan yang heran, kasih sayang Tuhan yang luar biasa buat Bapak dan Ibu Gembala. Anak cucu Bapak Ibu Gembala disertai Tuhan ya, yang di Indonesia, yang di Australia disertai Tuhan. Shalom juga buat Melisa, shalom juga buat Ci Ian, Ci Ian, Pak Cuncun. Jika mendengarkan siaran pada pagi hari ini, kami memberi sapa dan salam shalom. Tuhan memberkati di dalam damai sejahtera Tuhan. Ci Ian, semakin hari semakin sehat ya. Tuhan kuatkan. Pasti sembuh, Tuhan pulihkan. Semakin hari akan semakin baik. Ini luar biasa. Kemarin kita terakhir chat, Ci Ian bilang gini, saya sudah mendingan dan saya sudah balik ke rumah, saya kepingin lekas-lekas beribadah ke gereja. Saya tahu kerinduan ini adalah sangat yang luar biasa. Dan kita percaya bahwa dimanapun kita berada, arahkan hati kita pada Tuhan, walau di rumah, tapi tetap merasakan hadirat Tuhan, ibadah. Dan saya mau bilang kepada kita sekalian, walau tetap ada di rumah, nikmati ibadah ini. Bukan hanya sekedar menonton, tetapi saat memuji Tuhan, pujilah Tuhan. Saat nanti mengangkat tangan, angkatlah tangan dengan sungguh-sungguh dan bawa kerinduan hati kita. Saat mendengarkan firman Tuhan, kata demi kata yang menguatkan, aminkan itu. Aminkan itu, bahwa itu semua adalah perkataan firman Tuhan dan itu ditulis sendiri, disampaikan sendiri dari hikmat daripada Roh Kudus. Tuhan yang menyertai kita. Nikmati setiap ibadah dan Tuhan hadir di dalam ibadah kita dimanapun ya. Shalom juga buat Cilili Margareta. Hai Ama, selamat pagi. Tuhan memberkati. Cilili diberkati Tuhan, Ama diberkati Tuhan, dan keluarga besar diberkati Tuhan. Amin. Anak cucu diberkati Tuhan. Ibu Tania ini shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tentu dengan Pak Yafet shalom ya, damai sejahtera Tuhan. Dimanapun Ci ini berada dan Pak Yafet berada di dalam penyertaan Tuhan. Dan anak-anak pun di dalam perlindungan Tuhan. Shalom juga buat Ci Yulia Nurmala, damai sejahtera Tuhan menyertai Ci Yulia Nurmala. Pak Karmin sama Marcella juga disertai Tuhan ya. Shalom, sampaikan salam buat mereka. Nah, shalom juga buat Pak Victor, Ibu Icu, damai Tuhan menyertai. Damai Tuhan menyertai. Saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita dengan sedemikian rupanya dan dengan sedemikian hebatnya. Anak-anak, cucu dan menantu dari Pak Victor juga disertai Tuhan. Ya, puji Tuhan. Shalom juga buat Ci Ayun. Ci Ayun, selamat pagi. Apa kabar? Pak Santo,
Apa kabar Pak Santo? Tuhan Yesus memberkati ya. Di dalam damai sejahtera Tuhan. Tetap didoakan dari tempat ini. Pasti kuat pulih kembali. Dan saya percaya pada satu saat pasti akan sehat kembali. Tangan kirinya, bagian kirinya akan sehat. Kami berdoa dan kami percaya bahwa ada peningkatan kesehatan. Semangat terus Pak Santo di dalam anugerah Tuhan ya. Ciayun semangat ya. Juga Kelvin kalau hari ini mendengarkan, shalom selamat pagi buat Kelvin. Buat orang-orang di dalam rumah itu Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera Tuhan. Sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian. Saya juga mengucapkan salam dan sapa kepada Pak Yafet, kepada Ibu Teng Yuli, pada Oma Gioklam di dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Mungkin juga ada saudara-saudara yang lainnya yang menyaksikan tidak melalui Facebook ini, tetapi melalui kuota data internet yang diklik dari WhatsApp. Saya juga mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Ya, Tuhan menyertai. Saya tadi lihat ada Pak Alexander Selan dan Ibu Christine. Hai, shalom, Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kak Christine hari ini khotbah ya juga di sekolah minggu. Tuhan memberkati. Terima kasih buat pelayanannya. Tuhan memberkati. Anugerah kasih sayang Tuhan menyertai keluarga Pak Alexander Selan. Memberkati Pak Alex, memberkati Kak Christine, memberkati Ibu Christine, memberkati Krisilia, memberkati Simon di dalam anugerah Tuhan. Amin. Kami mengaminkan. Selalu sehat di dalam anugerah Tuhan. Penyertaan Tuhan heran sempurna. Nah, kalau saya baca dari komen di sini, Oma Gioklan mengucapkan shalom dan selamat pagi buat kita semua. Yes, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu, sebentar kita akan masuk di dalam ibadah. Dan saya tetap mengundang dari tempat ini, persiapkan diri kita. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Jika Bapak Ibu sudah mempersiapkan roti dan anggurnya, Bapak Ibu bisa mendapatkannya. Nanti sore pun kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jika memang seumpamanya Bapak Ibu membutuhkan anggur, roti dan anggur, tapi tidak bisa dikirim hari ini ya, tapi membutuhkan, bisa bilang nanti kita bisa drop atau Bapak Ibu bisa ambil, kurang lebih seperti itu ya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu bisa dan rekan-rekan saudaraku sekalian bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Ambil Alkitab kita, bawa Alkitab kita, baca Alkitab kita sungguh-sungguh. Nanti saat kita memuji dan menyembah Tuhan, ikuti dengan sungguh-sungguh. Saat memungkinkan, yes, ikuti, nikmati. Saya beberapa waktu saat sebelumnya, saya juga datang untuk melihat masuk ke dalam salah satu gereja yang hari ini juga beribadah secara online. Mereka ketika waktu membaca firman Tuhan, sang gembalanya bilang, mari kita bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan, kita melantangkan dengan sungguh-sungguh. Yes, itu adalah bukti bahwa daripada kita siap juga. Hari ini Bapak Ibu sekalian, apapun dimanapun Anda berada, jika beribadah, sungguh-sungguhlah beribadah. Jangan buka aplikasi lainnya, nikmati firman Tuhan, tetap bersama-sama, jangan keluar masuk, dan saya mau percaya bahwa setiap daripada kita bisa menikmati keseluruhan firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, tetap kita mau berdoa pada pagi hari ini. Sebentar kita sudah masuk di 8 lewat 3. Baik, 8 lewat 3. Jadi Bapak Ibu mari persiapkan diri kita sama-sama beribadah. Saya juga mengucapkan shalom kepada Ibu Riniwati, kepada Fandi, kepada Santi. Shalom semua. Fandi, Tuhan berkati dalam damai sejahtera Tuhan ya. Bersama istri, bersama anak-anak di dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Keluarga besar Fandi, keluarga besar dari Oma Gioklan diberkati oleh Tuhan di dalam kasih sayang anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita mau tundukkan kepala terlebih dahulu, kita mau berdoa pada pagi hari ini, minta penyertaan Tuhan buat ibadah kita. Tuhan, mari sertai ibadah kami. Mari pimpin kami. Kami melakukan siaran ini, melakukan ibadah secara live streaming. Kami yakin, percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan hadir di tempat kami. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Dan kami pada saat pagi hari ini berseru bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hadir di dalam ibadah ini. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu menguatkan, menyegarkan kami, memberi penghiburan pada kami, memberi kelepasan dan kesembuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan.
Dan ibadah ini sebelum kami mulai, kami mau panjatkan dan kami minta penyertaan Tuhan. Dan kami ucapkan bersama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah ini di dalam kuasa naungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang mengurapi dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya di dalam kuasa penyertaan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, ibadah ini kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian, telah kulihat bukti kasih-Mu. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan
pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Haleluya. Oh, mari sembah, mari tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, angkat suaramu dimanapun engkau berada. Angkat suaramu dan sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari tinggikan namanya, besarkan Dia, besarkan Tuhan. Mari sembah, mari puji Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari tinggikan nama Yesus. Haleluya. Yesus, 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 kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Sungguh hebat Engkau Tuhan. Sungguh terlalu besar kasih-Mu Bapa kepada kami. Dan pada saat pagi hari ini, pada hari-hari ini, kami diingatkan kembali akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Engkau sudah mati buat kami Tuhan. Darah-Mu sudah tercurah. Dan kami yang tidak selamat diselamatkan. Kami yang seharusnya binasa diselamatkan Tuhan. Ini adalah sesuatu karya-Mu yang besar buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pada ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya kami boleh menerima kasih Tuhan kembali. Kami yang sudah diperdamaikan oleh Engkau, diperdamaikan kepada Bapa. Karena Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, biar kami boleh dekat dengan Engkau. Sungguh dekat dengan Engkau. Mari Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam kuasa-Nya Tuhan. Kami mengalami Kristus. Di dalam hidup kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk beribadah bersama-sama. Menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Dan ibadah ini kami sekali lagi persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan yang pimpin ibadah ini. Dan kami sehati sepakat mengikat setiap roh orang kuat, roh intimidasi yang ingin mencuri kebenaran firman Tuhan, yang ingin mengaburkan pandangan kami daripada kasih Kristus,
yang menipu kami, yang mendakwa kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan ibadah ini kami persembahkan hanya bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Selamat pagi sekalian semuanya. Dalam damai, dalam kasih Tuhan, dalam penyertaan Tuhan yang heran menyertai kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kami sebentar akan mengikrarkan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Bapak Ibu, kita sudah siapkan slide-nya. Bapak Ibu bisa baca bersama-sama, tentu dari rumah masing-masing, dan akan dibawakan oleh PDP Yuni Haryanti. Waktu dan tempat saya persilakan untuk pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara kita, adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya, semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih buat pelayanan Ibu PDP Yuni Haryanti yang telah menyampaikan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Puji Tuhan. Shalom buat Bapak Ibu sekalian, selamat beribadah dan kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah minggu pertama ibadah raya kita yang pertama. Dan kita kembali lagi secara live streaming Bapak Ibu ya. Yuk sama-sama kita bawa di dalam doa agar COVID-19 varian Omikron ini berangsur balik turun ya, berangsur turun, landai kembali dan kita bisa melakukan aktivitas. Tentu bukan hanya sekedar doa saja, tetapi juga peran nyatanya kita di dalam menjaga kesehatan, tidak berkerumun, pakai masker, cuci tangan, dan punya kehidupan sehat Bapak Ibu. Andai kata pada hari ini Bapak Ibu ada yang terpapar dan saudara-saudaraku ada yang terpapar, jangan takut, jangan ragu, tetap optimis, berpikir positif,
makan makanan yang sehat, ikuti petunjuknya, jangan dibawa stres, pasti sembuh. Amin. Kami percaya pasti sembuh, Tuhan pasti jamah. Dan ini adalah sesuatu hal yang juga dialami banyak orang. Salah satu peran lainnya adalah dari perannya kita, yaitu memang dalam tahap sekarang adalah beribadah di rumah terlebih dahulu. Tetapi jika Bapak Ibu melakukan aktivitas di luar ruangan, tetap doanya sama. Kita pergi dengan sehat, pulang dengan sehat, pergi dengan damai sejahtera, pulang dengan damai sejahtera. Disitulah kasih sayang Tuhan menyertai kita. Haleluya. Mari sama-sama kita masuk dalam firman Tuhan. Di bulan Februari kita berbicara tentang mengutamakan Kristus. Amin. Mengutamakan Kristus. Bapak Ibu sekalian, mari buka firman Tuhan. Di hari Rabu kemarin kita sudah bahas di dalam Matius pasal 6:33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu tidak bisa diganggu gugat Bapak Ibu. Mengutamakan Kristus juga adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah perintah yang utama. Mengutamakan Kristus adalah menaruh Tuhan, meletakkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena apa? Hidup saya, itu Bapak Ibu sekalian, hidup saudara-saudaraku sekalian telah ditebus oleh darahnya yang kudus. Dan kita tidak bisa membalas kebaikannya Tuhan. Apapun yang kita lakukan, daya upaya, ibadah apapun, tidak bisa membalas kasihnya Tuhan. Oleh sebab itu mengutamakan Kristus adalah salah satu yang Tuhan mau supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Amin ya, kita menyenangkan hati Tuhan. Yuk sama-sama buka Alkitab. Lebih kaya, lebih dalam lagi kita menggali firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mendapatkan ayat ini dan saya mendapatkan kekuatan di dalamnya. Buka sama-sama di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 31. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Nanti kita akan melihat dan memperhatikan di mana mengutamakan Kristusnya. Bapak Ibu perhatikan. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Judul perikopnya angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah kilang. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam satu perikop ini di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Kisah yang sama juga ditulis dua Injil lainnya. Jadi ada 3 Injil yang menulis tentang ini. Bapak Ibu nanti boleh dicatat. Dan kami akan mencatatkan bagi Bapak Ibu sekalian di dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Jadi di dalam kolom chat kita tulis ayatnya. Juga tertera di dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Nanti dibaca. Jadi kalau Bapak Ibu pegang Alkitab fisiknya, silakan dibuka dan Anda akan bersama saya akan mendapati judul yang sama dari 3 kitab ini, dari 3 Injil ini menulis hal yang sama. Angin ribut diredakan.
Di dalam Matius ditulis angin ribut diredakan, di dalam Markus ditulis angin ribut diredakan, di dalam Lukas ditulis angin ribut diredakan. Dan saya mau sampaikan ketiga Injil ini tidak janjian, ya, ditulis secara berbeda-beda dalam waktu yang juga berbeda, Bapak Ibu. Tetapi ketahuilah ilhamnya tetap sama daripada Roh Kudus. Jadi Markus tidak pernah bertanya sama Matius, kamu tulis apa? Ya, dia tidak bertanya sama Lukas, kamu tulis yang ini enggak? Itu adalah ilham dari Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketahuilah bahwa peristiwa ini dicatat di dalam 3 Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai mendapatkan firman Tuhan dan kebenarannya. Dimulai dari ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Apa yang Tuhan lakukan? Marilah kita bertolak ke seberang. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, bacalah bagian atasnya dan bagian sesudahnya. Ya, jadi jangan membaca sepotong-sepotong. Perlu kita hanya jadi kita baca dan renungkan Bapak Ibu, bukan hanya sekedar baca cepat, baca setoran saja, baca secepat kilat langsung kita selesaikan. Tetapi baca dan renungkan. Ketika Tuhan bilang gini, marilah kita bertolak ke seberang, berarti Tuhan mau mengajak murid-murid untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena Tuhan tahu bahwa seluruh bangsa umat kepilihannya, umat kepunyaannya sedang membutuhkan yang namanya pertolongan daripada juru selamat. Tuhan bukan hanya sekedar diam di satu tempat dan merasa nyaman, karena apa? Dia berasa sudah diterima di situ, cocok. Wah, cocok banget. Orang-orang di sini welcome sama saya. Orang-orang di sini senang sama saya. Kenapa saya nggak buka? Kenapa saya nggak kembang di sini? Tapi Tuhan bilang, ayo pergi, ayo ke seberang. Ke seberang sana artinya apa Bapak Ibu? Ada satu pekerjaan Allah yang harus dikerjakan. Ada sesuatu pelayanan yang harus dituntaskan. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa waktunya amat sangat singkat. Dari tempat ini juga saya mau menyampaikan kepada kita sekalian, khusus sama yang muda-muda. Waktu berjalan terus ya. Waktu sangat berjalan terus. Kita tidak bisa memberhentikan waktu. Lihat Tuhan Yesus pakai waktunya sangat efisien. Dia pakai waktunya dengan tidak membuang-buang waktu. Hari-hari ini mungkin kalau kita sering nongkrong di kafe, kita nongkrong duduk-duduk kongko-kongko, coba perhatikan apakah waktu yang kita berikan itu bermanfaat semuanya atau tidak. Boleh refreshing, boleh istirahat, tetapi lihat Tuhan bekerja efisien, kita pun harus bekerja efisien. Tuhan pakai waktunya dengan baik, kita pun harus pakai waktunya dengan baik. Satu hari 24 jam, sama. Jadi tidak ada orang bilang, waktu saya kayaknya kedikitan. Enggak, sama. Waktu 24 jam, kita kelola dengan baik. Bapak Ibu harus kelola dengan baik ya, waktu yang ada. Cepat, berasa cepat banget. Udah di Februari. Kemarin udah Chinese New Year lagi. Udah cepet banget. Jadi Tuhan mengajak untuk ke seberang karena apa? Ada satu pelayanan. Ada satu pelayanan di depan sana. Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Sungguh bahagia karena apa? Murid-murid tidak berangkat sendiri, tetapi bersama dengan Yesus. Perhatikan di ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus serta dengan mereka. Disinilah kuncinya. Bapak Ibu pernah dengar kalau seumpamanya kita masuk di dalam, biasa bukan masuk ya, kalau kita mengucapkan selamat hari pernikahan ya, biasanya begini. Bukan hari pernikahan. Kalau kita tulis di amplopnya angpau, ini dia paling gampang. Selamat menempuh hidup baru. Selamat mengarungi bahtera rumah tangga. Kata bahtera rumah tangga, ya kita familiar sama kata bahtera rumah tangga. Bahtera rumah tangga seperti mau berlayar dari titik A menuju ke titik B. Tentu kita mengharapkan bahagia. Tentu kita mengharapkan yang namanya apa? Keluarganya bisa sampai, suami istri itu bisa sampai kakek nenek. Melihat cucu-cucu pasti ya, sampai lanjut usia tetap menjadi pasangan yang diberkati Tuhan, tetap setia. Itu dia doanya. Tapi perhatikan Bapak Ibu, di dalam bahtera rumah tangga, di dalam perahunya kita menuju dalam titik itu, pasti ada yang namanya apa? Gelombang-gelombang kecil.
Oh, kalau gelombang kecil doang bisa dilewati. Ada yang namanya riak-riak gelombang yang besar. Tetapi ada juga yang namanya apa? Bahkan sampai badai-badai pun bisa datang ke setiap kehidupan kita, bahkan rumah tangga kita. Perhatikan, kapal bisa oleng, kapal bisa karam. Kalau seumpamanya suami istri tidak sehati di dalam Tuhan atau tidak bisa mengalah satu sama lainnya, kapal bisa karam, kapal bisa pecah. Firman Tuhan menjelaskan, murid-murid pada waktu itu memang tidak digambarkan sebagai rumah tangga, tetapi murid-murid mau berlayar, murid-murid membawa Yesus serta. Saya mau tanya kepada kita sekalian, apakah rumah tangga kita yang digambarkan sama seperti perahu, ada Yesus di dalamnya? Ini adalah satu pilihan tepat ketika mereka bawa, dan Alkitab menulis Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Pada pagi hari ini saya mau menyampaikan, mengutamakan Kristus adalah meletakkan Tuhan di dalam perahu yang sama dan kita berlayar bersama-sama dengan Kristus. Ada baiknya Tuhan pegang kendali dan Tuhan menjadi jurumudi bagi perahu kehidupan kita. Tetapi saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan pada pagi hari ini, letakkan Kristus, taruh Kristus dan bawa Yesus Tuhan kita di dalam perahu kehidupan kita. Amin. Walau belum berumah tangga, hidup pribadi ini pun sama seperti layaknya sebuah perahu yang bisa diombang-ambingkan yang namanya gelombang, bisa diombang-ambingkan yang namanya ombak, bisa diombang-ambingkan namanya sesuatu hal yang bisa membuat kapal itu menjadi karam atau oleng. Tetapi perhatikan dengan baik, Bapak Ibu, mereka sudah melakukannya dengan tepat. Amin. Kalau kita balik lagi dan kita baca sama-sama, kita tahu bahwa murid-murid sebagian adalah nelayan. Mereka adalah orang-orang yang piawai. Mereka adalah orang-orang yang tahu bagaimana mengendalikan kapal, bawa perahu, bawa dari sini ke seberang dengan cepat. Mereka tahu. Mereka bisa membaca angin, mereka bisa membaca tanda-tanda alam, mereka bisa melihat awan. Oh, kalau mendung, nanti dulu, tunggu dulu, ya. Ketika Yesus bilang, mari kita beranjak, mari kita ke seberang, mari kita bertolak ke seberang. Dan saya yakin murid-murid juga punya panca indera, mereka melihat ke sekelilingnya. Dia melihat juga mungkin ada awan gelap enggak ya? Ada badai enggak ya? Ada bakal hujan enggak ya? Dan saya yakin mereka bisa memberi masukan kepada sang guru. Tuhan, tunggu dulu. Karena apa? Karena di depan bakal ada badai. Kita santai dulu, kita tunggu dulu. Nah, dari tempat ini juga saya mau menyampaikan Bapak Ibu, di luar sana kan lagi musim hujan bagi mereka yang mengendarai motor atau apapun. Mari persiapkan diri kita. Kita sudah tahu musim-musim ini musim hujan. Berarti kalau naik motor, apa yang perlu dibawa? Ya, perlu dibawa adalah jas hujan, jaket hujan. Perlu dipersiapkan supaya apa? Nanti kalau di dalam perjalanan kita tidak kehujanan, kita tidak masuk angin. Karena kalau masuk angin itu adalah pintu gerbangnya dari penyakit, Bapak Ibu. Si Omikron ini bisa numpang lewat mana aja. Lewat kecapean, lewat kehujanan, lewat makanan sembarangan, lewat kita tidak pakai masker, dia bisa numpang di mana aja. Salah satunya mesti ada persiapan dan murid-murid bisa kasih tahu sama gurunya. Tetapi perhatikan, mereka tetap jalan dan mereka tetap lihat tidak ada yang menghalangi mereka. Dan ketahuilah Bapak Ibu, di tengah-tengah perjalanan mereka ketika masuk ke dalam danau itu dan menyeberang, datanglah badai. Perhatikan Bapak Ibu, perhatikan. Badai tidak hanya menimpa kapal itu, tetapi kalau di dalam Markus pasal 4 ada tulisan seperti ini. Di ayat yang ke-36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Perhatikan, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Perahu-perahu lain, ada banyak perahu, lebih daripada satu. Perahu-perahu lain adalah banyak jumlah, ada jumlah yang banyak, bukan satu, bukan tunggal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, badai terjadi bukan hanya kepada kapal di perahu di mana Yesus berada, tetapi semua perahu kena badai pada waktu itu. Mereka semua kapalnya oleng, mereka semua mengalami yang namanya ombak besar, angin ribut. Mereka mengalami hal yang sama.
Jemaat Tuhan, kalau saya ngelihat ada berapa banyak, nggak ada satupun mungkin yang satu nggak kena badai, yang satu aman-aman aja, lancar-lancar. Semua pasti pernah mengalami. Dan saya mau sampaikan Anda tidak sendiri. Jangan memperkatakan bahwa saya adalah orang yang paling bernasib buruk di dalam dunia ini. Enggak. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu kecelakaan, bukan buat kita semua. Tuhan sendiri yang berjanji kepada kita. Banyak orang, masih banyak orang juga mengalami hal-hal yang serupa. Omikron bukan hal yang kita alami seorang diri. Ada banyak orang-orang di Jakarta, di Indonesia, di seluruh dunia juga mengalami sakit yang sama dan mereka bisa sembuh. Saya mau menyampaikan pada pagi hari ini bahwa engkau tidak sendiri masuk ke dalam gelombang. Tetapi saya ingin memastikan bahwa undang Tuhan di dalam perahumu. Undang Tuhan di dalam hidupmu dengan sungguh-sungguh. Undang Tuhan di dalam hidupmu, di dalam bahteramu. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ya, badai tetap terjadi. Bapak Ibu sekalian, saya kasih sampaikan di sini. Mau undang Tuhan. Sudah jadi Kristen, sudah dibaptis, sudah pelayanan, sudah bisa bahasa roh, sudah bisa khotbah, sudah bisa menginjil. Saya mau bilang tidak lolos, tidak luput dari badai. Karena badai akan mendewasakan seorang pelaut. Yang buat pelaut itu menjadi tangguh adalah badai yang besar. Badai-badai yang ketika dia lewati itulah membuat dia tangguh. Hari ini sekali lagi saya mau sampaikan, undang Yesus, bawa Yesus masuk di dalam hidupmu. Tapi kita ngelihat Alkitab, mungkin kita bertanya, tapi Tuhannya tidur. Saya mau sampaikan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada waktu Tuhan. Amen. Waktu Tuhan apa? Pasti yang terbaik. Kalau kita baca di sini di ayat 37 firman Tuhan bilang gini, maka mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Markus menulis taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Ini sih tanda-tandanya kapal pasti oleng. Semua orang yang di dalam pasti juga akan ciut gemetar. Termasuk siapa? Termasuk murid-murid yang punya pengalaman yang namanya melaut, punya murid-murid yang namanya pengalaman yang namanya melakukan aktivitas di dalam perahu. Karena sebelum Tuhan panggil mereka menjadi murid, mereka punya latar belakang adalah nelayan. Mereka pasti tahu itu. Tetapi hal yang dahsyat ini mungkin belum pernah mereka alami. Luar biasa Bapak Ibu. Hal-hal yang mereka tidak prediksi. Hal-hal yang tidak mereka pernah perkirakan. Karena apa? Sekali lagi, nelayan pasti tahu apa tanda-tanda alam. Kalau sudah awannya ngumpul, mendung, gelap, udah jangan berangkat. Tetapi mereka tetap berangkat. Dan tiba-tiba terjadilah di ayat yang ke-38 pada waktu 37 lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Itu terjadinya udah di tengah Bapak Ibu. Sekali lagi, angin ribut, badai, gelombang tinggi tidak bisa diprediksi oleh mereka. Mereka sebagai pelaut, mereka sebagai nelayan, mereka bisa memprediksi, tetapi ini tidak diprediksi. Angin ribut, taufan, badai terjadi di tengah-tengah jalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angin ribut bisa terjadi juga di dalam bahasa yang lain, di dalam artian yang lain. Angin ribut sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Kalau semuanya kita udah lihat udah mendung, bakal hujan. Tetapi jika tidak bisa diprediksi, padahal kita jalan cerah-cerah tiba-tiba buar hujan. Seperti itu. Angin ribut bisa juga terjadi di dalam pekerjaan kita, di dalam karirnya kita. Padahal kita sudah memprediksi semua lancar-lancar saja, semua baik-baik saja, semua bakal oke-oke saja. Tetapi datang yang namanya badai di tengah-tengah perjalanan karir kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Angin ribut juga bisa terjadi dalam kesehatan kita. Kelihatannya sehat-sehat saja, baik-baik saja, tiba-tiba dapat vonis sakit. Mendadak datang dan akan mengolengkan, akan membuat perahu itu akan segera tenggelam. Karena apa? Bukan hanya angin, tetapi ada faktor lainnya yang masuk, yaitu air.
Tentu syaratnya kapal harus tetap ada bisa mengapung kalau tidak kemasukan air. Karena air akan memberatkan kapal itu. Akan menenggelamkan dan memendamkan kapal itu. Apalagi yang tidak bisa diprediksi. Yang tidak bisa diprediksi adalah hal-hal yang terjadi pada hari-hari ini. Juga termasuk di dalam keluarga kita. Kita tidak bisa memprediksinya. Bapak Ibu, berapa banyak daripada kita senang banget. Kita sudah bisa ke sana kemari, kita sudah bisa ibadah secara onsite, kita bisa ada ini itu, tetapi kita tidak bisa memprediksi ke depannya. Dan ke depan, hari-hari ke depan tidak bisa kita prediksi juga. Karena apa Bapak Ibu? Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam masa depan. Tetapi saya ingin memastikan bahwa Yesus masuk di dalam perahu kita. Yesus masuk di dalam bahtera rumah tangga kita. Yesus masuk di dalam bahtera kehidupan kita. Ketika sesuatu yang tidak dapat diprediksi, mari undang Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada 4 poin yang saya sampaikan kepada kita sekalian. Yang pertama, mau tidak mau kita harus satu kapal dengan Tuhan. Undang Tuhan masuk di dalam hidup kita. Tuhan masuk di dalam satu kapal kita. Ketika badai datang, gelombang datang, tenang, badai ini masih bisa ditanggulangi. Tetapi saya juga ingin memastikan di poin yang kedua, selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ada yang pemahaman seperti ini. Ketika Tuhan masuk ke dalam perahu itu, memang Tuhan di dalam keadaan kondisi, ya terjadi, dia ingin tidur. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa seperti ini. Murid-murid bilang ini, Tuhan dah slow, serahin aja deh sama kita. Kita ahlinya, kita jagonya. Udah kitanya jagonya aja. Lepaskan sama kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan adalah orang yang mau mengajar, mau berkomunikasi. Dia pasti akan tetap terus bersama dengan murid-muridnya. Tetap berkomunikasi. Kalau seumpamanya orang tetap bisa berkomunikasi, dia tidak akan pernah bisa tertidur Bapak Ibu. Ya, sepanjang perjalanan saya, kalau mama dalam perjalanan saya diajak ngobrol sama istri saya. Diajak ngobrol ini, diajak ngobrol itu. Supaya apa? Dia bilang supaya Petrusnya tetap bisa konsentrasi, matanya melek saat berkendara. Ya, kalau dia diem, saya diem, jalannya panjang lurus, itu mungkin bisa ngantuk. Tetapi kalau kita diajak komunikasi, kita senang, kita bisa tetap melek. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya di poin yang kedua, tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Karena apa? Bisa jadi badai datang kepada kita, tetapi kita tetap punya hubungan baik dengan Tuhan. Kita tetap berkomunikasi. Tuhan, saya minta petunjuk. Tuhan, saya minta hikmat. Tuhan, saya minta yang namanya kuasa daripada Engkau. Tuhan, mari sertai saya. Selama kita masih bisa berdoa, panjatkan doa kita. Dan mari hari-hari ini, siapapun Anda yang mendengarkan siaran ini, mulai berdoa, banyak berdoa. Ucapkan perkataan berkat buat dirimu, buat keluargamu, buat lingkunganmu, buat gerejamu, buat bangsamu. Ucapkan perkataan berkat itu. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi pada waktu gelombang ini ada? Dan murid-muridnya tidak punya pilihan lain, yaitu membangunkan Tuhan. Membangunkan Tuhan artinya ya berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak salah Bapak Ibu, di dalam keadaan yang genting, di dalam keadaan yang darurat, kita panggil Tuhan. Kita berseru kepadanya. Tetapi saya mau menyampaikan, Tuhan jangan dijadikan ban serep. Tuhan jangan dijadikan pemain cadangan. Tuhan jangan dijadikan sebagai alternatif nanti jika tidak ada jawaban. Tetapi letakkan Tuhan lewat komunikasi. Jika hari ini engkau di dalam permasalahan, di dalam pergumulan, selalu bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan ada jawaban di dalam engkau. Dan saya percaya ada hikmat yang mengalir. Ada hikmat yang mengalir. Tuhan ada bersama di dalam satu perahu. Tetapi ajaklah berkomunikasi, bicara sama Tuhan. Tuhan, ini bukan waktunya saya ngomong terus, tapi saya juga kepingin mendengar apa yang Tuhan bicarakan kepada saya. Bangunkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Memang Tuhan tidak pernah tertidur dan tidak pernah lalai buat hidupnya kita. Tapi saya mau menyampaikan begini Bapak Ibu. Ayo, atur punya waktu berkomunikasi dengan Tuhan. Baca Alkitab kita. Jangan sampai Alkitab di dalam masa pandemi tidak pernah dibuka. Dibuka bisa tetapi ditutup cepat. Tetapi baca kebenaran firman Tuhan. Cari haus dan haus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan.
Ayo praktekkan satu kehidupan rohani yang baik buat kita sama-sama. Yang pertama, satu kapal. Yang kedua, berkomunikasi. Yang ketiga, izinkan Tuhan ambil kendali. Kalau sudah engkau bilang, Tuhan tolong saya, izinkan Tuhan ambil kendali. Jangan jadikan Tuhan sebagai alternatif yang lain. Jangan jadikan sebagai Tuhan sebagai sesuatu hal yang lain. Tetapi saya mau menyampaikan begini Bapak Ibu. Tertulis di dalam Yesaya pasal 17 ayat 7. Diberkatilah apa? Orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan saya mau sebagai kita sekalian, Bapak, Ibu sekalian, dan orang-orang yang muda, menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena apa? Mengandalkan Tuhan. Kasih Tuhan kendali. Kasih ruang untuk Tuhan melakukan segala sesuatu. Ini yang kita katakan, kita angkat tangan. Tuhan turun tangan. Tuhan, saya sekarang sudah angkat tangan dalam kondisi seperti ini. Tuhan ambil kendali. Jangan sampai kita menggerecoki Tuhan untuk bekerja. Karena ketika Tuhan bekerja, Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi pastikan kita izinkan Tuhan ambil kendali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saya pernah dengar cerita dari teman-teman saya. Ada yang pada waktu dia mempercayakan, dia bisa nyetir mobil ya, dia bisa nyetir mobil. Ketika dia sedang mempercayakan istrinya untuk membawa mobil dan dia duduk di sampingnya. Ada orang juga yang selalu mengawas-ngawasi, membantu mengawas-ngawasi ya. Jangan ngebut, jangan terlalu dekat. Memang sebagai orang-orang rata-rata bisa seperti itu Bapak Ibu. Kalau kendali ada di pegangan tangan orang yang sudah megang kendali setir, percayakan sama mereka. Gak usah takut. Kalau istri saya, dia percaya sama saya. Dia bisa tertidur di dalam mobilnya. Kalau capek, dia tidur. Dia kasih tahu dulu, saya mau tidur dulu. Saya waspada, saya jaga-jaga. Sampai di rumah dengan selamat. Tetapi biasanya dia pejamkan mata, dia coba lihat juga. Pejamkan mata, dia lihat juga. Ya, begini Bapak Ibu. Ketika orang udah pegang ambil kendali, orang yang masih ngegerecokin juga agak repot. Orang yang naik pesawat, percayakan sama pilot, akan sampai dengan tujuan dengan selamat. Sama dengan hidup bahtera rumah tangga kita. Izinkan Tuhan ambil kendali, serahkan sama Tuhan. Bapak, saya serahkan ke dalam tanganmu, saya percaya Tuhan ambil kendali. Ini yang telah terjadi. Ketika Tuhan ambil kendali, apa yang Tuhan lakukan? Yaitu Tuhan menghardik badainya. Dan saya percaya bahwa ketika Tuhan menghardik badai, dia menghardik dengan penuh kuasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca sama-sama di dalam Alkitab kita, di dalam Markus pasal 4 tadi, di ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Jika Bapak Ibu melihat dalam Alkitab Anda sekalian, kata diam disertai dengan tanda seru. Dan dari kata tenanglah disertai dengan kata seru. Yaitu adalah firman yang keluar daripada mulut Tuhan, yaitu perintah. Simple. Dua kata ini. Diamlah, tenanglah. Maka tunduklah segala sesuatu. Karena apa? Tuhan sangat berkuasa. Hari ini hal-hal yang simpel yang Tuhan lakukan buat kita, pasti ada jawabannya. Tuhan sudah memberikan kepada kita juga kuasa. Tuhan juga memberikan sudah kepada kita Roh Kudus. Kita pakai mau pakai iman kita. Tentu minta kuasa daripada Tuhan. Tetapi menyerahkan dan mengizinkan Tuhan ambil kendali. Yes, sama juga dengan orang et labora. Kita bekerja dan berdoa. Tapi kita berdoa dan bekerja di dalam hikmatnya Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Dan yang keempat yang akan saya akhiri, mengakui kedaulatan Tuhan. Maka pada waktu itu orang-orang juga yang di dalam perahu itu menyembah Tuhan dan mengakui siapakah dia, yang danau pun bisa tunduk kepada dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya akhiri, sekali lagi, nanti baca di dalam Matius 8, 23, 27, baca di dalam Markus pasal 4, 3541, Lukas 8, 22 sampai dengan 25. Nanti Bapak Ibu baca. Setelah ini, setelah di perikop ini,
Kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab sekarang Bapak Ibu pegang, setelah angin ribut diredakan, maka Yesus sampai ke satu tujuan. Tempat itu adalah Gerasa. Ya, tempat itu adalah Gerasa. Tempat di situ adalah ada seorang yang kepenuhan dengan roh jahat, dikuasai oleh kuasa gelap. Mengapa Tuhan menundukkan mengapa Tuhan menundukkan alam itu? Karena saya mau menyampaikan bahwa Tuhan sesungguhnya sedang menunjukkan kedaulatannya atas alam, atas sekalian. Bahkan sampai di pasal yang kelima, Tuhan sedang menunjukkan kedaulatannya atas setiap alam roh. Dan saya mau sampaikan pada hari ini, mungkin engkau sedang mengalami badai pada hari ini. Tuhan mau supaya engkau beranjak, mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan bukan hanya sekedar show, tetapi Tuhan juga meneguhkan kepada kita dengan satu perkataan. Firman Tuhan bilang seperti ini, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Diawali dengan tanda seru, Tuhan menghardik badai, tetapi selanjutnya diikuti dengan satu tanda tanya. Tanda tanya ini bukan berarti Tuhan nggak percaya sama kita, tetapi Tuhan mau memacu supaya iman kita bertumbuh. Ketika kita mengutamakan Kristus, Tuhan juga mau kita serupa dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengar baik-baik. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bukan berarti Tuhan mengintimidasi atau membuli. Tetapi Tuhan mau supaya iman murid-murid pada waktu itu bertumbuh. Karena ada pelayanan di depan sana yang lebih ekstra lagi. Dibutuhkan iman, dibutuhkan percaya, dan dibutuhkan rasa tidak takut. Hari ini mungkin badai yang kita alami hari-hari ini mungkin seperti menggoyahkan kita. Saya mau sampaikan, termasuk kepada diri saya, termasuk kepada kita hamba-hamba Tuhan. Jangan takut, tetap percaya. Ada satu pekerjaan besar di depan sana yang menanti. Ini bukan satu tantangan, tetapi Tuhan bilang gini, utamakan Kristus. Aku menyertai engkau. Tuhan pasti menyertai kita. Pertumbuhan iman kita bukan sampai di sini. Tuhan mau kita beranjak. Amin. Mari Bapak Ibu, akui kedaulatan Tuhan. Dan saya percaya ada satu pekerjaan besar di depan sana. Nanti baca ya, sekali lagi saya bilang. Di dalam Matius pasal 8, sesudah kejadian itu Tuhan sampai di satu tempat dan menjumpai orang yang kerasukan setan. Bukan hanya sekedar diikat satu setan, tetapi oleh legion. Di dalam Markus pasal 4, 3541. Sesudahnya juga mereka mengalami apa? Sesuatu yang perkara yang besar. Di dalam Lukas pasal 8, sesudah itu mereka juga mengalami perbuatan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari selalu andalkan Tuhan. Mari selalu bersama-sama dengan Tuhan. Mengutamakan Kristus. Satu perahu dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, gelombang bisa datang. Tetapi ketika Tuhan diberi ruang untuk melakukan segala sesuatu, badai itu pasti reda. Sesuatu yang tidak bisa diprediksi pada hari ini, serahkan sama Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu, saya angkat tangan. Tuhan, saya beri kekuatan, kasih saya hikmat. Tuhan pasti kasih jalan keluar. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita juga mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa ambil roti dan anggur, persiapkan diri kita. Jika sudah ada, Bapak Ibu ambil roti, ambil anggur, persiapkan. Saya juga bisa mempersiapkan roti dan anggur yang saya siapkan di sini. Mari kita sama-sama mengucap syukur buat kebaikan, kemurahan Tuhan. Hari lepas hari Tuhan pimpin kita. Tuhan menyertai kita. Haleluya. Sudah dapat Bapak Ibu roti dan anggurnya? Keluarkan rotinya. Puji Tuhan. Saya juga mempersiapkan anggurnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masih bersama-sama dengan kami. Ada ayat Alkitab yang saya dapatkan di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan,
dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Apapun ayat Alkitab yang Anda dapatkan pada hari ini, mungkin di dalam roti Anda ada tulisan ayatnya. Baca itu, yakini itu adalah firman Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama kita tunduk kepala. Kita berdoa terlebih dahulu buat kebenaran firman Tuhan. Sesudahnya kita berdoa untuk perjamuan kudus. Kami mengucap syukur buat firman yang kami dengar. Kami mau mengutamakan Kristus. Tuhan ada di dalam perahu yang sama. Kami mengucap syukur. Kami juga mau selantiasa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kami mau melepaskan, percayakan bahwa Tuhan ambil kendali di dalam hidup kami. Dan kami juga mau mengakui kedaulatan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih ya Bapa, dikuduskan nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami datang bersama-sama berjamu. Kami bawa perjamuan kudus kami ke dalam tangan Tuhan. Roti di tangan kanan, anggur di tangan kiri. Kami siapkan hati kami dan kami akan memakannya. Mari angkat roti di atas tangan kanan kita, angkat tinggi dan kita berdoa bersama. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Maka saudara yakin dan percaya bahwa ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sudah angkat anggur di tangan kananmu dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin dan percaya bahwa ini adalah lambang dari darah Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu. Terima kasih kami dah dipersatukan, diperdamaikan oleh kebangkitan Tuhan. Diperdamaikan pada Bapa. Dan kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kasih sayang Tuhan menyertai kami. Tubuh dan darah Yesus bersatu dengan tubuh darah kami. Kami mengucap syukur. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang miskin diperkaya. Dan kami yang sakit disembuhkan. Dan kami mengucap syukur kami boleh semakin mencintai Engkau dan mengasihi Engkau. Pada pagi hari ini turunkan berkat rahmat Tuhan atas diri kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat perjamuan kudus dan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami terima semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini firman Tuhan yang sudah kita sampaikan dan kita dengar. Perjamuan kudus sudah kita jalankan bersama-sama. Perlu disampaikan bahwa nanti sore ada ibadah. Persiapkan diri kita juga untuk perjamuan kudus. Sore ini, pagi ini sebelum kita tutup ibadah kita juga mau berdoa buat Bapak Ibu sekalian di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa sama-sama di dalam mereka. Ada yang lemah, ada yang sakit. Ada yang di dalam pergumulan, biar Tuhan jawab doa kita. Tuhan lepaskan kita di dalam pergumulan. Tuhan lepaskan kita di dalam segala sesuatu halnya. Saya percaya bahwa Dia Allah yang baik dan mengasihi kita. Jangan pergi dulu, kita sama-sama berdoa. Jangan matikan siarannya dulu, kita sama-sama berdoa pada pagi hari ini. Arahkan hatimu dan kita berdoa pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan sudah pimpin ibadah ini di dalam penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Dan kami percaya di dalam perlindungan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami sudah dengar firman Tuhan. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami sehati sepakat berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami. Di dalam naungan kasih sayang Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan mereka boleh ada. Dan kami juga berdoa buat kesehatan mereka, keluarga mereka di dalam naungan Tuhan. Kami juga berdoa buat staf penggembalaan. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Dalam naungan Tuhan. Berkat Tuhan heran luar biasa bagi mereka. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa buat jemaat-jemaat yang hadir beribadah bersama kami. Secara live streaming dimanapun mereka berada.
Tuhan dengar seru doa mereka. Apa yang mereka panjatkan, apa yang mereka naikkan. Tuhan menyertai mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menyertai dan menurunkan berkat rahmat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan jamah mereka. Secara khusus kami berdoa buat Pak Acap, Bu Acu. Kami berdoa buat Ibu Holly. Kami berdoa buat Pak Simon Sugiarto. Buat Jessica, buat Christine. Buat Pak Haryanto, Tuhan. Adik dari Pak Fajar. Sembuhkan jamah mereka. Kami juga berdoa buat kesehatan dari Verlina yang sedang mengandung. Tuhan berkati dia. Stefanus juga dalam berkat rahmat Tuhan. Pak Santo, Pak Acit, Ibu Ritawati, Ibu Riniwati, Ibu Komalayanti, Ibu Lianhua, Bu Novi, Herbert, Raymond dan keluarganya dalam anugerah Tuhan. Berkat Tuhan menyertai mereka. Pak John Luklim juga kami serahkan dalam tangan Tuhan beserta keluarganya. Kami juga berdoa buat Pak Dedi, Bu Yuli, Bu Ian, Pak Cuncun sama Melisa dalam naungan Tuhan. Bu Lalan kami sertakan. Kami juga bawa Ibu Wati Liminadi, Bu Teng Yuli, Bu Lim Junyo Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Norni, Lolin, Pak Yosep, Sabrina, Angel, juga Saudari Vivi Tuhan, anaknya Pak Ramli kami serahkan dalam anugerah Tuhan. Ibu Icen, istri dari Ko Iwan, juga Evelyn, keluarga besar dari Pak Riyadi, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan jika pada saat ini di antara mereka ada yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan. Kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami yang mencari pekerjaan, kami yang sedang berusaha diberkati oleh Tuhan. Tuhan membuka pintu bagi kami. Tidak ada pintu yang tertutup bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat para lansia, anak-anak. Kami juga berdoa buat mereka yang berstudi belajar secara online diberkati oleh Tuhan. Kami yang keluar masuk diberkati oleh Tuhan. Kami pergi dengan sehat, kami pulang dengan sehat. Kami pergi dengan sejahtera, kami pulang dengan damai sejahtera. Kami percaya naungan Tuhan melindungi kami. Sakit penyakit disingkirkan dalam nama Yesus. Dan virus-virus tidak menyerang kami, tidak mengurangi metabolisme kami. Kami sertakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat pemerintahan yang ada diberkati oleh Tuhan. Mereka yang sedang melakukan kegiatan vaksinasi diberkati oleh Tuhan. Sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Anugerah Tuhan menyertai kami. Kami tidak ragu, kami tidak takut karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami minta turunkan rahmat, berkat, anugerah, kebaikan daripada Tuhan. Kami arahkan hati kami. Dengan iman kami menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan menaungi kami dan memelihara kami. Angkat tanganmu, arahkan hatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan jemput engkau kedua kalinya di awan yang permai, dan sama-sama kita menerima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Amin, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian di dalam damai sejahtera Tuhan. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin menyampaikan persembahan perpuluhan atau apapun juga yang Bapak Ibu ingin persembahkan, telah tertulis dan tertera di sini. Saya minta nanti dipin lagi ya, untuk sekretariat bisa ngepin untuk rekening persembahan Bapak Ibu bisa bawa. Jika Bapak Ibu tidak bisa transfer, Bapak Ibu kumpulkan. Ketika kita ibadah onsite lagi, Bapak Ibu diberi kesempatan untuk bisa memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan kita tetap berdoa setiap apa yang kita lakukan itu berasal daripada Tuhan dan berkatnya daripada Tuhan. Baik, saya sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa ya. Salam buat kita sekalian. Salam sehat. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.